A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat beserta salam mari kita curahkan selalu kepada baginda alam kita Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya. Kita selaku tabi'in-tabi'in semoga diberi syafaat. Dan tak lupa pula yang pertama-tama yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobilindo, kepada Bapak Haji Martin beserta keluarga. Dan tak lupa pula kepada seluruh karyawan karyawati PT Syariah Mobilindo, semoga disehatkan selalu badannya, amin. Dilancarkan selalu rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, itu cerita tentang sumbing lagi. Enggak, ya. Perang Badar Kubro, ya. Dari kaumnya Nabi Muhammad, ya, melawan kaum Quraisy. Itu. Seperti apa di sini perjalanannya, ya, yang kita lihat pada zaman Nabi itu, ya, dari Mekah ke Syam, ya, terus ketika dekat sama saat kepulangan, ya, mereka dari Syam ke Mekah tuh, ya, ada suatu sahabat, ya, mengutus Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid, ya, buat ngeliat, ya, ke utara atau nyelidikin, ya, ada perdagangan. Dulu kan preman rampok lah dulu mah, ya, rampok dagang sebutnya kalau zaman Nabi itu, ya. Jadi dagang-dagang yang dari Mekah ke Syam, ya, itu pasti ada yang jegat di tengah jalan buat ambil hartanya gitu. Nah, maka dari itu, ya, Rasulullah pun langsung mengutus Thalhah dan Sa'id bin Zaid untuk nyelidikin kasusnya gimana gitu, ya, kalau sekarang mah. Lalu, ya, keduanya tiba di Al-Hawra, ya, di saat beberapa lama, ya, ketika kafilah dari kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ya, udah lewat, ya, lalu cepat-cepat untuk kembali ke Madinah dan menyampaikan kabar ini kepada Rasulullah gitu. Lalu pada saat kafilah dagang itu membawa hartanya ataupun membawa kekayaannya semuanya, dulu kan dirham, ya, mata apa pertukarannya gitu. Dirham 1000, 1 dirham, 2 dirham, ya. Sampai sekarang di mata uang apa tuh sekarang? Dirham tuh. Ada nggak? Mata uang apa? Mata uang negara apa? Dirham, ya udah nggak ada. Udah diganti kan sama rial. Gitu. Rial. Lalu, ya, ada sebanyak 1000 unta di situ, ya, 1000 unta yang membawa harta-harta milik mereka semua, ya, nilainya nggak kurang dari 5000 dinar emas, ya. Sementara yang awalnya cuma ada 40 orang, ya. Lalu ada suatu kesempatan dari kaum pasukan Madinah ini untuk melancarkan, ya, pukulan kepada orang-orang yang musyrik, ya. Itu di bidang semuanya, politik lah, ekonomi semuanya, ya. Jika mereka sampai kehilangan kekayaan, ya, yang tiada ketika
banyaknya yang tadi di bawah harta tadi sebesar 5.000 dinar emas, ya. Lalu Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin, ya, ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka, ya. Hadanglah kafilah itu, semoga Allah memberikan barang rampasan itu kepada kalian, ya. Jadi itu barang rampasannya, ya, kafilah kaum ya musyrikin, gitu. Udah banyak di situ, ada unta 1.000, ya. Ya itu kalau dihitung banyak gandum lah kalau zaman dulu mah, gitu, yang paling berharga, ya. Jadi beliau menekankan kepada seorang di antara mereka untuk bergabung, ya, tetapi beliau menyerahkan masalah ini kepada kerelaan mereka semua, ya. Sebab apa, ya? Kali ini nggak akan ada pertempuran yang gede lah, ya, dengan pasukan Quraisy, ya. Tapi ya memang terjadi pada saat di perang Badar nanti, ya. Karena itulah banyak sahabat memilih tetap di Madinah, sebab ya tetapnya kali ini tidak berbeda dengan ketetapan beliau dalam mengirimkan satuan-satuan pasukan sebelumnya, ya. Jadi kekuatan pasukan muslimin, ya, itu pas perang Badar itu kan cuman beberapa, ya, tapi dibantu oleh malaikat, gitu. Lalu Rasulullah mengadakan, ya, persiapan untuk keluar bersama, ya, cuman ada 313 atau 317 orang aja, ya, yang terdiri dari berbagai kaum. Ada kaum Muhajirin, ya, ada kaum Aus, ada kaum Khazraj, ya, dan masih banyak lagi, ya. Lalu kaum Rasulullah, ya, dari komandonya Rasulullah itu nggak ada yang bawa perlengkapan yang banyak, ya. Kudanya pun cuman ada 2 ekor, ya. Itu juga punya Al-Zubair dan juga milik Al-Miqdad, ya. Untanya juga cuma ada 70, ya, nggak nyampe setengahnya, gitu, buat perjalanan, ya. Lalu, ya, 1 ekor dinaiki, atau 1 ekor dinaiki 2 atau 3 orang lah di situ semuanya, ya. Rasulullah naik seekor unta bersama Ali bin Abu Thalib, ya. Lalu Rasulullah mengangkat Ibnu Ummi Maktum, ya, menjadi wakil beliau pada saat peperangan, ya, di perang Badar. Jadi pokoknya formasinya beda tuh, ya, perang Badar tuh, ya. Jadi ada yang ngejebak di sana, ya, di belakang, ada yang ngejebak di kiri kanan, ya. Padahal kaum musyrikin itu 950 orang lebih, ya, 1:2 lah, gitu, beda jauh, ya. Jadi pada perang Badar ini itu kaum muslimin, ya, datang ke arah di bawah menuju mata air Badar, ya, mata air Badar. Lalu pada saat perang, ya, itu nggak langsung semua diturunin nama Rasulullah, ya. Tapi, ya, beliau puterin, ya, diputerin dulu sama kaum muslimin, ya, sampai akhirnya, ya, beberapa ada yang kalah telak, ya. Di situ Rasulullah sudah mulai bingung, ya, karena pasukannya sedikit, ya, beda sama kaum musyrikin, gitu. Perang ini emang buat apa sih, ya? Buat naklukin, ya, buat naklukin kaum musyrikin, gitu. Yang pada saat itu emang lagi Yahudinya lah, ya.
Apa aja semuanya dilarang, ya. Nyembah berhala makin banyak, ya. Pokoknya zaman-zamannya Rasul itu emang udah ada sedikit tanda-tanda akhir zaman juga, ya. Bukan hanya di zaman kita doang, ya. Zaman Rasul pun sudah ada tanda-tanda akhir zaman, gitu. Lalu tanpa pikir panjang, ya, Rasul pun berangkat, ya, ke Madinah, ngelewatin jalur utamanya, ya, hingga ke sumur Rauha, ya. Ketika meninggalkan tempat, ya, ini gak ada yang mengambil ke arah kiri menuju Mekah, ya, tapi justru Rasul menyuruh pasukannya untuk mengambil ke arah kanan, ya, menuju Badar, ya, melewati Rohakon dan Tis'as Safro, ya. Dari sana, ya, sahabat yang bernama Basbas, ya, bin Amr dan Adi bin Abu Za'ba, ya, pergi ke Badar, ya, untuk mencari, ya, kafilah dagang Quraisy, ya. Jadi seluruh, ya, pasukan Rasulullah itu diseimbangkan sama malaikatnya Allah, ya, bukan seperti halnya melawan siapa yang ada di surah Al-Fil, Abu Jahal, ya, dilempari burung ababil dari neraka, gitu. Tapi kalau dari perang Badar ini, ya, Rasulullah pure semuanya dibantu oleh malaikat yang diutus sama Allah, ya. Malaikat itu malaikat apa? Ya, wallahu alam. Gitu. Jadi seimbang, ya. Jadi seluruh pasukan, ya, sebagian ada yang wafat, ya, makanya ada makam, ya, di sana. Ya, kalau setiap di Mekah tuh kalau makam tuh per tahun atau per bulan, ya, diganti. Makamnya Syekh Nawawi, ya, itu per tahun digeser kalau di sana, atau enggak ditumpuk, ya, di Mekah tuh. Beda sama makam di Indonesia, ya. Jadi bertahun ganti supaya gantian. Tapi ada satu makam, ya, Syekh Nawawi dari Indonesia, Al-Bantani, ya. Beliau pas digali, ya, pas ditarik lagi, pas dikorek-korek lagi, pengen dinaikin, pengen dipindahin, itu jasadnya masih utuh, ya, masih wangi, ya, itu nggak bisa dipindahin, ya, nggak bisa dipindahin. Emang udah Syekh emang udah spesial, ya. Pakai ini kali kayaknya pakai kain kunci kan. Enggak lah, ya, semuanya kain kafan, ya. Nguburnya di Mekah tuh beda, ya, sama di kita, ya. Kalau di kita mah kan lama banget itu kuburnya. Di Mekah tuh cuman beberapa meter, ya, 1 meteran kalau nggak salah, gitu. 1 meteran, ini cuman dikit, ya, sempit banget, segini kali cuman, ya, cukup buat badan. Kan di sana ada yang namanya kuburan untuk para ulama, alim ulama, gitu. Yang meninggal habis haji langsung kubur di sana, bisa, gitu. Makanya kalau dikuburkan di sana, ya, bareng para sahabat, ya, insya Allah itu mah langsung masuk surga, gitu. Bukan masuk surga, ya, tapi ketemu alam barzahnya yang damai, gitu. VIP lah, gitu. Pokoknya. Iya. Itu Syekh Nawawi itu yang paling spesialnya di sana, gitu. Sampai sekarang makamnya masih ada, ya. Jadi itulah, ya, pada perang Badar seluruh umat atau kaum muslimin, ya, pada akhirnya sampai Rasulullah pun, ya, terkena giginya. Terkena apa? Ada yang tahu nggak? Pas lagi perang itu terkena pedang, ya, terkena pedang, ya, sampai giginya jatuh, ya, ataupun copot ke bawah, gitu. Enggak patah lah, ya, kena pedang. Pedangnya kan dulu kan gini, iya. Tapi kok sekarang banyak yang bocah-bocah tekbal sih malah. Itu rontek. Yang bocah kebal katanya rawon. Cuma ilmu hitam itu mah. Emang waktu itu
Pas zaman Rasulullah kagak pada bawa LKS ini. Kagak. Pakai jaket. Ya. Pakai Budi Belal. dikis Zaman Rasul mah nggak ada. Ya. Kalau ada beceng juga tembak-tembakin. dikis biru laut. Nggak ada. Ya, cuman adanya itu pedang apa namanya? Ada yang tahu? Fikar. Zulfikar, ya. Corbek. Pedang Zulfikar. Corbek. Itu yang dua gini, sama panah udah. Itu doang. Ya. Rewang kagak ada. Ya. Lah dulu mah nggak ada yang jualan besi. Ya, besi juga kan ditimpa sendiri. Gitu. Nemu besi nih, timpa. Ya, diasah dewek di sana mah. Ya. Gitu. Nanti itu mah akhir zaman kita juga. Ya, lawan Dajjal tuh kayak gitu tuh nanti. Iya. Iyalah. Ya kagak ada beceng nanti mah. Teknologi kagak ada, hilang semua. HP kagak ada. Apa emang ininya pegangannya? Pedang sama panah, udah. Itu doang. Kalau kita nyimpan pisau di rumah, Hah? Nanti pokoknya di akhir zaman itu. Makanya Rasul ya suruh kita untuk belajar itu panah. Gitu. Iya, suruh belajar panah, mau berkuda, ya. Gitu. Udah nggak ada nanti, zamannya udah hilang ya. Gitu. Itu zaman-zamannya nanti pas ada turun Dajjal gitu. Pas kita perang sama ya, kita ngikutin Nabi Isa nanti. Gitu. yang mungkin ya. Iya, yang nonton beliau. Ya, sahabat langsung. Gitu. Ya, jadi belajar dah pada jangan belajar ini, belajar manah dah. Gitu. Kan banyak tuh sekarang ada les manah. Iya tuh. Ya. Banyak eskul. Kalau Muhammadiyah biasanya langsung ya. Maksudnya Muhammadiyah apa? Pesantren Muhammadiyah ya kayak Gontor tuh ada juga belajar mana ya. Supaya yang bukan Wahabi ya sebutnya, tapi Hanafi ya. Gitu, yang pokoknya pakai setengah ke atas lah ya. Celana